Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yaitu beranggotakan Ulfa Zainatul Hikmah, Yuwahidu Miftahul Huda, dan Zain Akna Faidatul Sholihah akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Al-Quran sebagai pedoman hidup. Pentingnya mengimani kitab-kitab Allah. Iman menurut bahasa, percaya dan membenarkan. Iman menurut istilah adalah kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Alkitab secara bahasa atau lughah artinya menulis, dan makna kitab ialah tulisan. Secara istilah, beriman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Kitab-kitab ini mengandung perintah, larangan, janji, dan ancaman. Hukum mengimani kitab-kitab Allah ialah wajib. Allah menurunkan kitabnya di dunia dengan cara diwahyukan kepada Rasulnya. Dalam hal mengimani kitab-kitabnya sudah tentulah sangat penting. Itu sebagai berikut, yaitu ketika kita mengimani kitab-kitabnya Allah, yang pertama, kita menjadi kitab tersebut sebagai petunjuk bagi umat manusia yang baik maupun buruk. Yang kedua, yaitu mendidik umat Islam untuk bersikap toleran terhadap pemeluk lain, untuk menciptakan kerukunan hidup antar umat beragama, sesuai yang diajarkan dalam kitab Al-Quran. Yang ketiga, memberi keyakinan kepada umat Islam bahwa Al-Quran kitab penerus dan pelengkap terhadap semua kitab sebelumnya, dan juga merupakan kitab Allah yang terakhir dan paling lengkap untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu menyadari bahwa Allah sangat sayang kepada kita, sehingga kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Yang kelima, mengetahui kebesaran dan keagungan Allah melalui kitab yang diturunkannya. Yang keenam, hati manusia menjadi tentram dan menambah ilmu. Yang ketujuh, manusia yang beriman dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena di dalam kitab tersebut kita diajarkan tentang perilaku yang baik dan yang buruk. Keuntungan mengimani kitab Allah. Yang pertama adalah beriman kepada kitab Allah, mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam kitab Allah mengatur iman seorang hamba. Sebab orang yang tak percaya pada kitabnya, maka ia melanggar perintah dan dalam keadaan sesat. Yang kedua adalah adanya keberkahan dan nikmat yang tak terhingga, dan di antara buah iman kepada kitab samawi adalah rasa nikmat Allah yang tak terhitung, karena kitab Allah membimbing ke jalan yang benar. Yang ketiga adalah memberi rasa percaya, perasaan nyaman dan terjamin, mengetahui bahwa Allah telah memberikan segala sesuatu sesuai dengan kondisi mereka dan membimbing mereka untuk urusan maupun akhirat. Selanjutnya adalah cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Terkandung di dalamnya ada 4 unsur. Yang pertama adalah meyakini bahwa kitab-kitab Allah adalah benar-benar wahyu Allah, bukan buatan para rasul. Yang kedua adalah meyakini bahwa kitab-kitab itu benar. Yang ketiga adalah mempelajari, memahami, dan membenarkan segala yang dikabarkannya, seperti kabar yang disebutkan Al-Quran dan cerita yang terdapat kitab terdahulu. Yang keempat adalah mengamalkan hukum-hukum yang telah dituliskan dalam kitab Allah. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang kitab dan suhuf. Kitab adalah kumpulan firman Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya. Wahyu itu dicatat dalam lembar-lembar kertas, kulit unta, daun, dan lain-lain, kemudian dikumpulkan dan dibukukan menjadi satu. Kemudian yang dimaksud dengan suhuf atau sahifah artinya firman Allah SWT yang diwahyukan kepada Rasulnya yang masih tercacar berupa lembaran-lembaran. Yang selanjutnya adalah perbedaan kitab dan suhuf. Yang pertama adalah isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. Bentuk dari kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Yang ketiga adalah kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf.
Selanjutnya adalah persamaan kitab dan suhuf. Yang pertama, kitab dan suhuf sama-sama merupakan wahyu dari Allah. Yang kedua adalah penerimaan kitab dan suhuf. Penerimaan kitab dan suhufnya yaitu Nabi dan Rasul. Kitab-kitab Allah dan penerimanya. Yang pertama kita bahas adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Baik, yang selanjutnya kitab-kitab Allah dan penerimanya atau dan para penerimanya. Kitab-kitab Allah itu ada 4, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Dan masing-masing kitab tersebut pasti ada penerimanya, yaitu Nabi atau Rasul. Yang pertama kita akan bahas kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tursina. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Isi kandungan kitab Taurat secara umum adalah berupa petunjuk untuk Bani Israel, serta cahaya yang digunakan sebagai pedoman dalam memutuskan perkara yang dihadapi oleh para nabi. Adapun Taurat menurut ta'rif Al-Quran atau keyakinan orang Islam ialah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk disampaikan kepada kaumnya. Terdapat dalam firman Allah surat Al-Isra ayat 2 yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Intisari dari kitab Taurat mengenai hukum-hukumnya ada 10, yaitu yang pertama mengakui keesaan Allah, yang kedua larangan menyembah patung-patung dan berhala, yang ketiga larangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sia-sia, yang keempat memuliakan hari Sabtu, yang kelima menghormati ayah dan ibu, yang keenam larangan membunuh sesama manusia, yang ketujuh larangan berbuat zina, yang kedelapan larangan mencuri, yang kesembilan larangan menjadi saksi palsu, dan yang terakhir larangan punya keinginan memiliki hak orang lain. Yang selanjutnya yang kedua kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur menggunakan bahasa Kipti, ditujukan kepada Bani Israel, kepada kaum Bani Israel. Kitab Zabur merupakan kitab yang berisi kumpulan mazmur atau mazmur nyanyian pujian kepada Allah. Kitab Zabur berisi tidak membawa syariat baru, sebab syariat Nabi Daud alaihissalam tetap menurut hukum yang terdapat di dalam kitab Taurat. Firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 55, ayat 55 yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi atas bagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman untuk menyatukan keyakinan tauhid terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kitab Zabur ini menggunakan bahasa Suryani atau Ibrani yang ditujukan kepada Bani Israel. Ketiga kitab tadi sama ditujukan kepada Bani Israel. Ajaran pokok yang berkembang di dalam kitab Injil ialah ajaran tentang membersihkan jiwa raga dari kebekuan dan kotoran. Yang terakhir, kitab Injil juga berisi tentang berita akan datangnya Nabi terakhir. Seperti firman Allah dalam surat Maryam ayat 30 yang artinya, dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Quran surat Maryam ayat 30.
Selain itu, orang Kristen juga menggunakan kata Injil untuk keempat kitab yang mereka sebut Injil yang empat, yaitu yang pertama Injil Matius, yang kedua Injil Markus, yang ketiga Injil Lukas, dan yang terakhir Injil Yahya atau Yohanes. Yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad bertujuan untuk penawar dan penghibur Nabi, serta ini menunjukkan bahwa Al-Quran merupakan kualitas sebagai kitab terbaik yang pernah diturunkan. Apabila diturunkan sekaligus, seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat tergesa-gesa. Isi dari kitab Al-Quran ialah akidah, ibadah, muamalah, hukum, sejarah, akhlak, dan ilmu pengetahuan. Seperti yang tercantum dalam surat Al-Furqan ayat 32 yang artinya, dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah agar kami memperteguh hatimu Muhammad dengannya, dan kami membacakannya secara tartil, berangsur-angsur, perlahan, dan benar. Jadi itu alasannya mengapa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur, tidak langsung semua. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan untuk ditanyakan. Apabila banyak kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.